Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara kita yang telah bersolawat atas channel dakwah ini. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah Gusti Allah yang kamu agung akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh viewer terkasihku, matur nuwun, alhamdulillah, terima kasih atas segala apresiasinya ya, anti download, anti skip, dan semoga turut men-share link-link dakwah dari channel ini. Untuk doa-doa baiknya, atur nuwun, semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan kepada kalian semua. Oke, kali ini kita masuk ke seri penutup 23 ya. 23. Ya. Aku berarti tinggal menyimpulkan saja dari 23 seri ini tentang Rabitopia ya, yang mengkritik Tritunggal. Kemarin sudah aku jelaskan bagaimana yang disampaikan oleh Bernhard Leusse ya dan Karen Armstrong, artinya Yahudi dan kekristenan itu memang terpisah ya, akhirnya terpisah dalam konsep teosnya, terpisah jauh, di mana Yahudi itu merasa asing, merasa tidak kenal dengan konsep teologi yang dipakai oleh Kristen. Kristen sendiri tercabut dari akar monoteistik Abrahamic faith-nya itu, karena teologi Abrahamic faith itu semua berpusat pada Allah yang tunggal, bukan Allah Tritunggal, ya. Mengapa demikian? Karena terjadinya perpindahan berpikir, kerangka berpikir yang beralih dari kerangka berpikir Yahudi dia menuju ke kerangka berpikir Yunani. Seperti yang sudah kita kaji kemarin, perlunya seorang Paulus memberikan keteguhan kepada jemaatnya bahwa sesembahan mereka tidak sama dengan pagan-pagan yang ada di sekitar Korintus dan lainnya ya, yang pada waktu itu didominasi Yunani Romawi secara gembongnya begitu, tapi pada kenyataannya di lapangan, di grassroots, semua yang kecil-kecil itu juga selain dua raksasa ini ya pagan semua. Makanya Paulus mengambil sikap lewat sahadatnya ya, yang di 1 Korintus 8:6 itu peneguhan supaya tidak orang itu supaya mau jamaahnya itu solid, tidak kacau, tidak ngambang. Ini Tuhan yang mana ini? Masing-masing punya sesembahan gitu. Dijelaskanlah lewat sahadatnya Paulus di 1 Korintus 8:6. Bagi mereka tuh ya terserah mereka, memang banyak Allah. Bagi kita tidak, hanya satu Allah saja, yaitu Bapa ya. Dan itu ditulis di dalam Bernhard Leusse, Karen Armstrong dalam bukunya. Terjadi bergesernya kerangka berpikir dari Yahudi dan Yunani yang memang berbeda, dia bergerak ke sini. Ya, aku ulangi lagi, Yahudi merasa asing, tidak mengenal dengan konsep teos kekristenan. Kekristenan tercerabut dari akar Abrahamic faith-nya, yaitu akar keyahudiannya tercerabut. Ya. Jadi tidak lagi sebagai pewaris, karena sudah tidak mewarisi teologi-teologi yang itu diajarkan dalam leluhur-leluhur Yahudi. Seperti yang kita tahu, para murid itu, Yesus sendiri itu dulu hidup dalam
syariat Yahudi gitu ya, dan itu terpisah. Oke. Alkitab ya. Jadi kita cari tahu nih, kenapa ya kok terpisah begitu? Ya, kita lihat Alkitabnya. Nggak ada masalah. Ya. Ternyata setelah itu kita tahu yang membuat mereka terpisah itu adalah sebuah dogma ternyata. Yaitu yang dikritik oleh Rabbi Topia. Dogma Tritunggal, 3 in 1. Dogma ini yang bikin antara Yahudi dan kekristenan terpisah ini. Dogma ini. Makanya kalau dicari dasar Alkitabiahnya nggak ada. Nggak ada. Di mana Alkitab tuh menjelaskan Allah itu Tritunggal tuh nggak ada. Yang ada Allah tunggal. Bawa sampai mampus lah. Karena memang itu tidak bersumber pada Alkitab. Ini bersumber daripada kerangka berpikir filsafat Yunani. Tritunggal ini. Ya. Kalau kan begini, Yahudi itu proses pengenalannya tentang Allah itu masuk dalam dunia real. Ya. Dunia real itu lewat pewahyuan diterima oleh para nabi dan kitabkan. Kalau Yunani tidak. Yunani itu dunia-dunia metafisik, dunia-dunia yang masih hipotatif. Gitu loh. Masih hipotatif. Kalau Israel, bangsa Israel itu dipilih ya atau dicari, kalau Yunani itu mencari. Atau yang satunya diberi, yang satunya mencari. Gitu loh. Mencari itu maybe right, maybe wrong. Mungkin saja benar, mungkin saja salah. Kan dia mencari. Kalau orang Yahudi tidak, dia bangsa yang terpilih. Jadi realitas mereka, pengenalan akan Allah itu benar-benar real. Tidak yang sifatnya itu probability problem, enggak. Yang maybe yes, maybe no, maybe right, maybe wrong, enggak begitu, ya. Enggak begitu. Karena apa? Karena yang diusung oleh Yunani itu filsafat. Meskipun tidak semua filsafat itu salah. Tapi kan bisa juga dia benar. Jadi ada probability. Makanya aku bilang maybe right, maybe wrong. Kalau wahyu dari Allah dia dikasih, itu ya mesti benar. Nggak ada maybe lagi ya. Oke. Setelah itu apa kesimpulan kita? Yang memisahkan antara Yahudi dan kekristenan itu bukan Alkitab. Bukan kitab. Bukan kitab. Bukan, karena kitabnya ini masih eksis hingga saat ini kita bisa lihat masih mempertahankan Allah tunggal. Ya. Jadi terpisahnya Yahudi dan Kristen itu bukan masalah kitabnya. Ya, karena kitab ini meskipun edisinya yang kita terima sekarang ini terjemahan, itu masih mengajarkan Allah tunggal. Ya, bukan Allah Tritunggal. Sepertinya kita coba lihat ya, apa yang terjadi polemik di internal kekristenan tentang konsep teos itu kan hingga kini kan tidak selesai itu. Makanya sama-sama orang Kristen kalau suruh duduk bareng 3 kelompok, 4 kelompok. Kristen Tauhid, Saksi Yehova, Kristen mainstream, yang Tritunggal, terus Oneness, suruh duduk bareng. Nggak ketemu itu. Nanti yang bisa ketemu itu dalam konsep teos itu ya Kristen Tauhid dan Saksi Yehova. Bayangkan sudah berapa abad hingga sekarang. Nggak beres juga konsep teosnya. Makanya kan kemarin aku bilang ya,
kok enak banget bilang pasti masuk surga, pasti masuk surga. Emangnya lu sudah bener apa? Karena nggak mungkin ke ya konsep Allah Tritunggal, konsep Allah Tunggal, konsep oneness. Ini nggak mungkin benar semua. Mesti satu benar, dua salah, atau semuanya salah. Itu bisa. Tapi kalau semuanya benar nggak bisa. Nah gitu kok ngomong pasti masuk surga, pasti masuk surga. Orang konsep teosnya dari 3 yang ada ini berbeda-beda, belum tentu benar. Ya, jadi nggak segampang itu, dan tentang pasti masuk surga itu sudah kita bahas kan videonya. Oke, apalagi yang aku mau jelaskan ya. Melampaui alam pikiran sudah. Oke, jadi Alkitabnya bukan di sini masalahnya ya. Karena baik pun Tritunggal, baik pun Oneness, baik pun Tunggal atau Kristen Tauhid apa ya, kitabnya ya ini aja ya. Cuma nanti memang untuk edisi Saksi Yehova kitabnya itu ada terjemahan sedikit revisi, perubahan, terutama ketika menyangkut tentang Yesus itu ada ya. Ya, berarti masalahnya bukan di Alkitabnya, karena memang Alkitab sejak dulu hingga kini masih mengajarkan Allah Tunggal. Ya, penyakitnya di mana? Ya di sini nih. 3 in 1 ini ya. Di 3 in 1 ini. Oke. Sekarang kita coba lagi. Kembali. Ini sudah ya. Ini sudah. Kita mulai breakdown. Tentunya tidak semua ya, hanya beberapa ayat-ayat penting yang telah kita diskusikan di edisi-edisi awal. Ya. Sekarang kita mulai dari Rabi Topia 1. Ya. Rabi Topia, namanya lengkapnya Topia Singer. Ya. Rabi Topia itu berdasarkan kepada Ten Commandment ya, yang dikatakan bahwa tidak ada Allah lain, ya, tidak ada Allah lain, itu tidak ada. Ya, kemarin sudah kita jelaskan itu di kitab berapa itu ya? Sebentar, coba kamu lihat dulu. Tidak ada Allah lain ya. Sekarang bagaimana kita memahami, sudah dijelaskan tidak ada Allah lain. Artinya kamu jangan menghadirkan Allah selain yang satu itu, gitu loh. Ya. Ngerti kamu maksudnya? Ya, ke-10 firman Tuhan yaitu kita bisa lihat di ya kitab Ulangan ya. Di sini dia masuk Ulangan 5 ayatnya menjadi berapa ini dia? Dengarlah hai orang Israel ketetapan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya. Nah, penekannya itu loh, supaya kamu mempelajarinya, dipelajari sama mereka ya, dan melakukannya dengan setia. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb, bukit atau gunung ya. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup. Tuhan telah berbicara dengan berhadapan muka dengan kamu di gunung dan di tengah-tengah api ya. Berikutnya itu anunya apa namanya, introductionnya baru masuk dia ya. Dan ia berfirman ya, akulah Tuhan Allahmu, membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Jadi gini ya, orang Israel itu untuk mendeskripsinya gampang saja. Siapa sesembahanmu yang membawa kami keluar dari Mesir? Gitu mereka. Lah memangnya Yesus pernah mengeluarkan bangsa Israel dari negeri Mesir? Kan tidak. Roh Kudus? Oh, tambah tidak. Ya. Jadi gampang, oke? Nah, ini di Ulangan 5:7, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini Rabi Topia ya.
Ulangan 57. Kita sudah jelaskan kemarin. Ini Ulangan 57. Ya, jangan adakan Allah lain. Nih. Ya, Rabitopia. Ini agak terbalik ya. Aku nggak ke Moses dulu, tapi justru ke Yesus dulu. Yang kedua Yesus, ya. Yesus itu di Markus 12:29. Ini sudah kita kumpas tuntas ya. Dia mereferen mana? Mereferen dari Moses. Ini dari satu paket ya, Moses. Musa. Mereka sebut Moses. Ya. Ini dari mana? Dari Ulangan 64 ya. Dari Ulangan 64. Apa yang disampaikan di sini? Ehad. Gitu. Ya. Ya ini juga kalau jangan ini kan kuantitatif, ini kualitatif. Kalau jangan adakan Allah lain, itu berarti dia kan ya ehad juga. Maka nggak ada selain yang ehad itu. Ya. Oke. Di situ langsung kita menuju ke Paulus. Ya. 3 Paulus. Ya, seperti aku bilang tadi, dia harus meneguhkan konsep teos itu dan diajarkan kepada jamaatnya supaya tidak terkontaminasi pagan-pagan di sekitarnya. Dia ada di 1 Korintus 8:6. 1 Korintus 8:6. Dia nggak pakai ehad, pakai satu Allah, ya. Pakai satu Allah. Jadi begini, petanya begini. Ya. Nih. Petanya begini nih, ya. Kita lihat. Ya. 1 Rabitopia, 2 Yesus dan Moses, 3 Paulus. Ya. Apa kata Rabitopia? Ya. Jangan adakan Allah lain. Dia menukil Ulangan 57. Apa kata Yesus Moses? Allah itu tunggal, bukan tritunggal. Dia mereferen pada Markus 12:29 dan Ulangan 64. Konsepnya ini. Oh, tadi ini. Ya. Terus Paulus, apa katanya? Hanya bagi mereka memang banyak Allah, bagi kita hanya satu Allah saja. Itu di 1 Korintus 8:6, konsepnya dari 1. Ini semua mengajarkan kepada Allah yang tunggal. Ini Alkitab. Kamu cari Alkitabnya ada, ini sudah tak tulis ini. Ulangan, Markus, Ulangan, 1 Korintus. Ini Ulangan. Makanya kan aku bilang tadi, perpisahan antara Yahudi masuk ke alam pikir Yunani itu bukan karena kitabnya, tidak. Kitab itu masih hingga kini mengajarkan Allah tunggal, bukan Allah tritunggal. Lalu di mana? Ya di konsep dogma tritunggal. Masalahnya di sana yang menjadi terpisah jauh, ya, di konsep tritunggal, bukan di kitabnya. Itu Waneses, Tritunggal, Saksi Yehova, Kristen Tauhid, bahkan Mormon sekalipun, itu kitabnya ya sama ini. Karena mereka dari basis Protestan ya. Nanti kalau dari basis Katolik memang beda. Ada Deuterokanonika, itu tidak dalam diskusi kita ya. Kitabnya itu. Tapi ketika ditanyai konsep teosnya beda-beda. Dia baca kitab yang sama, konsep teosnya beda. Itu membuktikan bahwa sebetulnya dalam kitabnya itu masih
menjelaskan, mengajarkan Allah yang tunggal, tidak ada masalah. Masalahnya ya di dogma yang berbau filsafat tadi itu. Karena yang ada kita baca kitabnya segini. Nih. Ya. Masa 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 kurang jelas seperti ini ya. Masa kurang 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 jelas ya. Oke, aku ulangi lagi ya. Kerangka berpikir Yunani itu yang cenderung filsafat melahirkan yang apa ya? Dia bermain di metafisik. Bermain di metafisik, tidak physically. Gitu loh ya. Jadinya ya hipotetatif itu. Maybe yes, maybe no. Kalau orang Israel dia nyata dalam sejarah para nabinya, wahyu para nabi dicatatkan di kitab suci. Nah, jadilah seperti ini. Nah, jadi Alkitab real dicari. Makanya sebetulnya agama Abrahamic faith itu dari milat Abraham, Yahudi, Nasrani, terus Islam itu agama kitab. Jadi dia harus tunduk terhadap apa yang tertulis di dalam Alkitab. Paham? Makanya ada istilah Alkitabiah. Terus ada yang bilang hanya Alkitab saja. Nanti metodologi pemahamannya harus eksegese. Kita tunduk terhadap Alkitab, bukan eisegese, bukan Alkitab yang kita tunduk supaya ikut mau kita. Ya, nah terus permasalahannya, ini kan sudah jelas nih kitabnya begini. Kenapa mereka sampai mau meninggalkan pesan kitab sucinya sendiri, justru memegang erat dan dibela sampai dibela sampai mati-matian konsep Tritunggal itu. Kenapa? Padahal kitab sucinya sendiri seperti ini dia tinggalkan. Mereka memegang Tritunggal dan membelanya sampai mati-matian, sesuatu yang dicangkokkan dari filsafat Yunani ke dalam kekristenan. Itu apa sih sebabnya? Ya. Maka ya, itu bisa kita cari jawabnya ada di 1 Korintus 4:6. Yang aku bilang kemarin sudah dinukilkan oleh saudara kita dari GNG, dari Kedung Kandang ya. Di situ sangat jelas sekali ya 1 Korintus ya. Aku hapus saja ini ya, karena kalau di sini bisa nampak nih. Ya, atau di sini aja ya. Ini sudah apa? Karena ini yang aku bilang mereka itu melampaui kitab suci, atau di sini disebut jangan melampaui yang ada tertulis. Di sini. Kurang asik di sini ya. Di sini ada, ini sudah apalah semua ya. Bitopia ini sandarannya Yesus, Moses ini sandarannya, Paulus ini sandarannya, ini tauhid semua ya. Oke, udah tahu ini. Nah, sekarang kenapa mereka sampai bisa meninggalkan Alkitabnya, justru memegang erat dogma dari Yunani? Karena ini pesan ini nggak dijalankan mereka. Jangan melampaui yang ada tertulis. Ini. Jangan ya, tulis gede-gede. Melampaui. Ya. Jangan melampaui ya, melampaui ini yang ada tertulis. Yang ada tertulis. Ini loh, penyakitnya tuh di sini. Ya. Mereka telah melampaui yang ada tertulis di kitab suci. Ya, padahal pesan Paulus itu jangan melampaui yang ada tertulis di kitab suci. Akhirnya mereka lampaui juga. Ya. Ya begini akhirnya.
Padahal kita tahu, ya, kalau berbicara tentang kuantitatif, kita tahu dengan jelas seperti apa yang disampaikan oleh Yakobus di 2:19. Nah, ini bagus ini. Coba kamu buka, kitabmu Yakobus 2:19. Yakobus 2:19. Tadi sudah aku siapkan. Nah, ini Yakobus 2:19. 1 Yakobus, oh ini Ibrani. Bentar, ini gimana tadi sempat hilang. Kamu cari dulu di anumu, di apa? Di kitabmu ya. Yakobus. Sebentar. Yakobus. Ah, ini ketemu dia. Nyelip di Ibrani. Yakobus 2:9 ya. Aku kalau nggak nunjukkan tempatnya nggak puas aku. Jadi aku cari ya, dan ini ketemu ya. Yakobus 2:19. Bukan 19. Yakobus 2:19 ya. Aku tulis di sini. Yakobus 2:19. Lihat ya. Ini perikopnya, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Nih. Sudah? Ah, yang pernyataan Yakobus di sini, yang aku ini. Ya. Ah, sekarang aku bacakan. Engkau percaya bahwa hanya ada satu tunggal, bukan tritunggal. Satu Allah saja, itu baik. Ya, jadi baik kalau percaya terhadap Allah satu saja. Tetapi setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Coba. Apa yang kita bisa ambil hikmah sisi lain dari ini? Ya. Setan tuh sampai gemetar dengan ketunggalannya Allah itu, dengan Allah yang satu itu. Artinya memang tauhid itu sakral. Karena aku sudah bilang, itu menjadi landasan ya, founding ketika teologi itu mau dibangun, itu landasan pacunya. Seperti aku bilang kemarin, Kanjeng Nabi Muhammad itu 13 tahun di Makkah itu untuk menguatkan akidah, bukan syariah. Nanti syariahnya setelah di Madinah, karena percuma syariah diajarkan, akidahnya belum paham, belum ngerti. 13 tahun itu menjadi landasan pacu nanti, terutama tentang Allah yang tunggal, tentang tauhid itu. Jadi gini loh ya, kalau kita lihat peta Abrahamic Faith itu, seinti-intinya itu memperkenalkan tentang Allah yang tunggal. Baru nanti syariat-syariat lainnya. Yakobus bilang, orang setan saja ngerti kok kalau Allah itu tunggal. Ngerti setan tuh kalau Allah tunggal, sampai dia gemetaran saking begitu sakralannya Allah yang tunggal. Masa sih kita manusia nggak ngerti kalau Allah itu tunggal? Kan ya keterlaluan. Kenapa keterlaluan? Karena sudah tidak taat terhadap pesan ini. Jangan melampaui yang ada tertulis. Kalau dengan bahasaku, jangan melampaui kitab suci. Maka bicara agama, the only Bible. Hanya dalam kitab suci. Kalau enggak ngumbrang, rakaru-karuan, ranggena, kesana-sana enggak kena. Tapi harus berbicara agama, harus berbicara kitab suci. Bok sampai matahari terbit dari utara ke selatan pun di sini enggak ada Tritunggal, enggak ada. Ya, tapi kenapa mereka membela mati-matian? Ya itulah seperti aku bilang,
Khususnya untuk konteks ini, kalau mau ngaji ini sama Gus Bet itu tidak cukup hanya otak. Biasanya otak cerdas itu sudah cukup. Kalau di sini tidak. Tapi kelapangan hati, karena di sana ada perasaan. Yang bermain perasaan. Karena begitu lamanya dicangkokkan sehingga dia masuk ke alam perasaannya itu. Lah kalau sudah perasaan itu repot. Yang salah itu kalau dia sudah seneng, ya dianggap aja benar. Kita menjelaskan yang sudah benar sesuai dengan Alkitab bahwa Allah itu tunggal, ya dia anggap salah. Karena otaknya itu sudah tertindas oleh perasaan yang menggumpal. Gitu loh. Perasaan itu bisanya cuman suka dan tidak suka, like and dislike. Gitu saja. Dia nggak bisa this is right, this is wrong, nggak bisa. Ini benar, ini salah, nggak bisa. Ini benar, ini salah, itu kerja otak. Nah, untuk konteks ini, karena sudah begitu lamanya ditanamkan konsep teos yang Tritunggal itu sudah masuk ke dalam perasaan mereka, sulit mereka. Cuman kan ya tugas kita kan hanya menyampaikan ya, semoga mereka mau taat terhadap Alkitabnya bahwa Allah itu tunggal gitu. Oke, aku kira sudah cukup jelas ya. Memang ini kajian lumayan berat. Kalau kalian misalkan menempuh pendidikan di sekolah Alkitab, enggak tahu. Ini dapatnya mungkin di semester tujuan ya. Dan ini enggak sesuatu yang bisa didapatkan secara waktu yang begitu relatif singkat, enggak. Ya, ini diajarkan tentang konsep teos itu, tetapi aku telah merangkumnya sesederhana mungkin. Aku rangkum, meskipun akhirnya tetap aja dia panjang di 20. Lah ini nanti tamat lah ya. Ini edisi tamat. Di 23 ini, ya 23 seri ini tetap aja panjang. Namun demikian aku sudah memaksimalkan semampu mungkin untuk memampatkan dia menjadi materi yang singkat. Jadi kalian nggak perlu menghabiskan waktu sekolah Alkitab, nggak perlu jauh-jauh cari doktor, pendeta atau pastor atau apapun. Dengan mengikuti kajian yang 23 seri ini, kalian akan paham di mana sebetulnya silang sengkuratnya, carut marutnya konsep teos dalam kekristenan. Sehingga mereka hingga detik ini tidak satu suara, dan sepertinya itu akan forever, selamanya. Karena apa? Melampaui kitab suci. Oke? Dengan demikian aku tutup ini rangkaian maraton kita sampai ke seri yang 23. Tetap keputusan ada kalian. Kalau kalian setuju like, kalian nggak setuju dislike, nggak ada masalah. Tinggalkan saja ya. Karena bagi aku yang jelas aku sudah selesai menyampaikannya, keputusan di kalian semua. Oke, itu dulu kajian kita dan sampai ketemu lagi. Nggak tahu rubrik apa lagi yang mau kita kaji ya. Apakah kita akan, karena ini sudah 1 bulan penuh kita berbicara kristologi, apakah kita akan diskusi tentang Islam, nanti kita rundingkan dahulu, atau tulis di kolom komentar apa yang enaknya kita diskusikan sambil menunggu saat-saat keindahan. Sebentar lagi kami Idul Fitri ya, besok nanti sore sudah takbir gitu. Oke, selamat menjalankan ibadah puasa dan semoga Anda semua sehat-sehat selalu, diberikan rezeki yang barokah sehingga kita bisa melanjutkan kajian ini. Dan aku minta doakan untuk aku dan keluargaku, aku juga doakan untuk kalian semua, semoga ada perubahan yang menuju lebih baik. Dan semoga kalian juga tidak bosan-bosan terus mengkaji untuk menguatkan iman-iman kalian semua ya, sehingga tidak gampang terombang-ambing oleh pemikiran-pemikiran yang sesat. Karena sekarang ini gospel fikir, perang pemikiran begitu terbuka ada di publik sosial. Kalau tidak mempersiapkan kita dengan pengetahuan bisa kacau. Dan jangan lupa setelah kamu tahu, kamu bagikan minimal kepada keluargamu. Ya, jangan kamu aja yang mau selamat, keluargamu juga diselamatkan. Setelah itu baru nanti ke lingkungan. Teman kerja, teman bermain, teman ngopi, siapa saja, sampaikan. Ya, sampaikan walau 1 ayat. Itu dari aku. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyambut Idul Fitri. Selamat menjalankan ibadah puasa yang ini the last time ya untuk Ramadan ini. Dan semoga kita berdoa bisa ketemu lagi dengan Ramadan tahun berikutnya. Dan jangan lupa pesanku, yang tidak ada kendala apapun silahkan mudik untuk
bisa berjumpa dengan kedua orang tua utamanya dan kepada keluarga dan kepada teman-teman lainnya. Kita bisa ketemu dengan teman-teman kita semasa masih kecil dulu. Itu dari aku. Alhamdulillahirabbil alamin.